Nadia masih menunduk. Matanya sembab, jarinya menggenggam cangkir yang sudah dingin. Dian memperhatikannya lama, sebelum akhirnya menghela napas. "Nah, boleh aku cerita sesuatu?" tanya Dian pelan. Nadia menoleh lemah, lalu mengangguk. Dian menatap jendela. Hujan masih deras di balik kaca. "Kau tahu kan, kenapa aku selalu menghindar kalau kau bicara soal ayahku?" Nadia mengerutkan kening, mencoba mengingat. Ia tahu, sahabatnya jarang sekali bercerita tentang keluarga, terutama soal ayah. "Ayahku pergi juga, bukan karena meninggal, tapi karena pilihannya sendiri. Waktu aku SMP, dia tinggalkan aku dan ibu, lari sama perempuan lain. Dan sampai sekarang, aku gak pernah dengar kabarnya lagi." Nadia terdiam, kaget. Ia tak pernah tahu sisi ini dari sahabatnya. Dian tersenyum getir. "Awalnya, aku benci. Aku sumpahi dia tiap malam. Aku bahkan pernah bilang pada diriku sendiri, aku gak butuh laki-laki dalam hidupku. Tapi, semakin lama, aku sadar, aku gak bisa biarkan kebencianku merusak aku. Ibu yang ngajarin itu. Dia bilang, jangan biarkan luka orang lain jadi warisan buatmu." Kata-kata itu menggema di telinga Nadia. Jangan biarkan luka orang lain jadi warisan buatmu. Dian menatapnya serius. "Aku gak bilang kau harus memaafkan ayahmu sekarang, Nah. Itu terlalu berat. Tapi, jangan biarkan kebencianmu pada dia bikin kau kehilangan dirimu sendiri. Kau lebih berharga dari itu." Air mata Nadia kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan hanya karena sakit, ada rasa hangat yang ikut mengalir bersama. Suaranya bergetar. "Kenapa kau gak pernah cerita sebelumnya?" Dian mengangkat bahu, tersenyum tipis. "Karena aku menunggu waktu yang tepat. Dan malam ini, aku rasa kau butuh tahu, supaya kau gak merasa sendiri." Nadia menutup wajah dengan tangannya. Bahunya berguncang. Dian meraih pundaknya, memeluknya erat. Hujan di luar masih deras, tapi di dalam kedai kecil itu ada dua sahabat yang saling menguatkan dengan luka yang berbeda, tapi hati yang sama-sama bertahan. Rumah itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hujan yang menampar genting dan jendela tak mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan Nadia. Ibu duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat, matanya bengkak, tangannya meremah sapu tangan yang basah oleh air mata. Ayah berdiri dekat pintu, menatap jalan gelap tempat Nadia tadi berlari. Bahunya jatuh, seperti seluruh kekuatannya ikut terseret keluar bersama langkah putrinya. "Ini semua salahmu." Suara ibu lirih, tapi penuh getar. Ia tidak menatap ayah, hanya menunduk. Ayah menutup mata, wajahnya menegang. "Aku tahu, dan aku tidak akan membantah. Tapi Bu, aku ingin kita sama-sama cari cara untuk bawa dia kembali. Aku tidak mau kehilangan dia selamanya." Ibu akhirnya mendongak. Tatapannya tajam. "Kau pikir mudah? Kau pikir setelah semua kebohongan, semua luka, Nadia akan kembali begitu saja? Kau bahkan tidak bisa menjaga keluargamu, lalu sekarang ingin memperbaiki?" Ayah menelan ludah. Suaranya parau. "Aku tidak berharap kau memaafkan aku sekarang. Tapi aku juga tidak bisa biarkan Nadia sendirian dengan lukanya. Dia butuh kita. Dia butuh rumah. Meski rumah ini sudah retak." Air mata ibu kembali jatuh. Kali ini bukan hanya marah, tapi juga karena ketakutan. "Aku takut, Mas. Aku takut dia tidak pernah mau pulang lagi. Dan kalau itu terjadi, aku tidak tahu apa aku bisa memaafkanmu." Ayah mendekat. Suaranya lembut. "Aku janji, Bu. Aku akan lakukan apa saja untuk menebus ini. Bahkan kalau harus menanggung semua bencinya, asalkan dia tidak hilang dari kita." Ibu menatapnya lama. Diam. Ada keretakan di hatinya yang semakin dalam, tapi juga ada bagian kecil yang masih ingin percaya. Hujan terus turun di luar, seakan ikut menangis bersama rumah yang kini kehilangan salah satu penghuninya, bukan karena kematian,
tapi karena luka yang terlalu dalam. Hujan mulai mereda, hanya menyisakan rintik-rintik kecil di luar. Di dalam rumah, keheningan masih tebal. Ibu duduk terpaku di kursi, matanya kosong menatap lantai. Ayah berjalan mondar-mandir, seperti orang yang kehilangan arah. Dia tidak pernah pergi sejauh ini sebelumnya. Suara ibu lirih, patah. Biasanya kalau marah, dia masuk kamar, banting pintu, atau kabur ke kamar Dian. Tapi kali ini, aku tidak tahu. Ayah berhenti melangkah, menatap istrinya. Kedai kopi itu tempat satu-satunya di luar rumah yang selalu ia datangi saat butuh sendiri. Ibu mengangkat wajah, ragu. Kau yakin? Ayah mengangguk. Aku yang dulu sering mengantarnya. Dia selalu bilang, di sana aku bisa bernapas, Pak. Mata ibu berkaca-kaca. Ada rasa getir mendengar kenangan itu dari mulut seseorang yang pernah meninggalkan. Aku takut dia menolakku mentah-mentah kalau aku yang datang, bisik ibu. Ayah mendekat, duduk di sampingnya. Kalau begitu, biar aku yang pergi. Aku yang harus menanggung penolakannya. Itu haknya. Ibu menatapnya lama, mencoba membaca kesungguhan di wajah yang dulu pernah ia percayai sepenuh hati. Kalau kau hanya datang untuk menyakiti dia lagi. Suara ibu pecah. Aku sendiri yang akan mengusirmu dari hidup kami, Mas. Ayah menunduk, matanya basah. Aku mengerti. Keheningan kembali jatuh. Tapi kali ini, ada arah di balik nyarah. Menuju kedai kopi, arah menuju Nadia. Di luar, hujan benar-benar berhenti, menyisakan tanah basah yang beraroma getir. Sama seperti hati dua orang tua yang baru saja sepakat mencari anak mereka. Meski belum tentu diterima. Ayah berdiri di depan lemari. Tangannya bergetar ketika meraih jaket tua yang dulu sering ia pakai saat mengantar Nadia ke sekolah. Wajahnya pucat, seakan setiap detik persiapan ini adalah ujian berat. Di ruang tamu, ibu duduk dengan gelisah. Jemarinya menggatuki getak meja, tanpa sadar napasnya pendek-pendek. Ia mendengar langkah ayah mendekat dan segera menoleh. Kau yakin akan pergi sekarang? Tanya ibu, suaranya penuh ragu. Ayah mengangguk, meski matanya terlihat takut. Kalau aku menunda, aku mungkin tidak akan pernah berani lagi. Ibu menunduk, menggenggam sapu tangan erat-erat. Mas, aku takut. Dia menolakmu mentah-mentah. Aku takut kau akan membuat luka barunya semakin dalam. Ayah mendekat, berlutut di hadapan istrinya. Aku juga takut, Bu. Tapi lebih takut lagi kalau aku tidak mencoba. Nadia bisa benci aku seumur hidup. Tapi aku ingin dia tahu, aku tidak lagi bersembunyi, tidak lagi berbohong. Air mata ibu jatuh, membasahi pipinya. Ia menatap suaminya lama, antara percaya dan ragu. Kalau kau kembali malam ini tanpa hasil, bisiknya. Aku tidak tahu apa yang akan tersisa untuk kita. Ayah mengangguk perlahan. Aku mengerti dan aku siap menanggung itu. Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menandai betapa panjangnya malam itu. Akhirnya, ibu berdiri, menepuk bahu suaminya. Pergilah, tapi jangan paksa apapun pada Nadia. Dengarkan dia, itu saja yang bisa kau lakukan sekarang. Ayah menatapnya, lalu bangkit dengan langkah berat. Ia meraih kunci yang tergantung di dekat pintu. Jemarinya sempat berhenti sejenak, seakan ingin mundur. Namun akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan melangkah keluar ke udara malam yang masih lembab oleh sisa hujan. Ibu berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya menjauh. Hatinya dipenuhi doa yang tidak pernah ia ucapkan karis-karas. Tuhan, jangan biarkan semuanya benar-benar runtuh malam ini. Kedai kopi itu masih ramai dengan obrolan ringan para pengunjung. Aroma kopi hitam dan latte manis bercampur dalam udara yang hangat. Di sudut jendela, Nadia dan Dian
duduk berseberangan. Nadia menatap cangkirnya yang sudah hampir kosong. Jarinya menggambar-gambar garis tak berarti di permukaan meja. Dian dengan sabar terus menemaninya. Sesekali melontarkan kalimat ringan untuk menjaga Nadia tetap hadir di dunia nyata. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Bel pintu kedai berdenting dan seseorang melangkah masuk. Nadia tidak menoleh, tapi tubuhnya merasakan sebuah energi yang tak asing. Dian yang pertama kali melihat, matanya melebar, lalu menoleh cepat ke Nadia. Ragu apakah harus memberi tanda atau membiarkan saja. Ayah berdiri di pintu, terdiam beberapa detik. Pandangannya langsung tertuju ke meja sudut tempat Nadia duduk. Wajahnya pucat, napasnya berat. Seakan setiap langkah menuju meja itu adalah beban bertenton. Dian menegakkan tubuhnya, mencoba tersenyum kaku. "Nat," panggilnya lirih, berharap memberi peringatan. Nadia akhirnya menoleh. Pandangannya langsung bertabrakan dengan tatapan ayah. Jantungnya berdegup kencang. Sekejap, dunia di sekitarnya terasa membeku. Suara pengunjung, denting sendok, bahkan musik pelan di kedai lenyap begitu saja. Ayah melangkah pelan, satu demi satu. Sepasang matanya tidak lepas dari putrinya. Sementara Nadia menggenggam cangkirnya lebih erat, tangannya bergetar. Nadia, suara ayah keluar, lirih, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk menusuk hati. Dian merasa suasana terlalu menekan. Ia melirik ke arah Nadia, mencari tanda apakah ia harus tetap duduk atau mundur. Nadia menghela napas tajam. Matanya berkaca-kaca, namun suaranya dingin. "Kenapa? Kau bisa ada di sini?" Ayah berhenti tepat di depan meja. Tidak berani duduk, hanya berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Aku harus bertemu denganmu. Sekarang, apapun yang terjadi, suasana di kedai itu tetap berjalan normal bagi orang lain. Tapi bagi mereka bertiga, waktu seolah berhenti. Dian menelan ludah. Ia sadar, ini adalah pertemuan yang tak bisa ia hentikan atau atur. Ia hanya bisa menjadi saksi, mungkin juga penyangga, jika semuanya runtuh dalam sekejap. Ayah masih berdiri, tubuhnya kaku, seakan ada tembok tak kasat mata antara dia dan Nadia. "Aku hanya ingin bicara." Suaranya terdengar serak, hampir patah. Nadia menegakkan tubuhnya, matanya menyipit. "Bicara. Setelah semua yang terjadi, setelah kau hancurkan rumah ini, lalu sekarang kau dengan enteng datang ke sini, di tempat yang jadi satu-satunya ruang tenangku." Dian menunduk. Jemarinya gelisah memutar sedotan plastik. Ia merasa tak pantas menyaksikan ini. Tapi meninggalkan Nadia sendirian juga tak mungkin. Ayah menarik kursi perlahan, duduk di seberang Nadia. Pandangannya tetap tertuju pada wajah putrinya yang keras, namun bergetar di dalam. "Aku tahu, aku sudah salah. Aku tahu semua ini menyakitimu, tapi aku tak bisa lagi lari. Aku harus menjawab pertanyaanmu, Nat." Nadia terkekeh pendek, getir. Pertanyaanku, apa kau yakin sanggup menjawabnya tanpa menambah luka lagi?" "Cobalah," bisik ayah. Hening sejenak. Kedai tetap riuh dengan suara orang lain, tapi di meja itu hanya ada keheningan yang menekan dada. Nadia akhirnya membuka suara, tajam seperti pisau. "Siapa wanita itu? Dan jangan koba-koba berbohong, ayah. Aku sudah cukup kenyang dengan alasan." Ayah menghela napas panjang, menutup matanya sesaat, lalu menatap Nadia dengan keberanian yang seperti dipaksakan. "Namanya Ratna. Dia dulu adalah rekan kerjaku, dan hubungan kami tidak seharusnya terjadi." Dian menegang. Ia melirik Nadia, siap jika sahabatnya meledak. Nadia menggenggam cangkirnya begitu kuat hingga hampir pecah. Matanya berair, bibirnya bergetar. "Kau benar-benar tega. Jadi,
Semua waktu itu, semua janji tentang keluarga, hanya omong kosong. Ayah menunduk. Tidak, Nat. Tidak pernah omong kosong. Aku mencintaimu. Mencintai ibumu. Tapi aku, suaranya terputus, tercekat. Aku lemah. Dan itu kesalahanku yang tak akan pernah bisa kuhapus. Nadia menyeka air matanya dengan kasar. Lemah, kau sebut pengkhianatan ini kelemahan? Kau tahu berapa kali ibu menangis sendirian? Kau tahu berapa kali aku harus berpura-pura kuat di sekolah? Pura-pura tidak terjadi apa-apa? Kau tahu, Ayah. Ayah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar. Aku tahu, dan aku menyesal. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebusnya. Nadia Tehjiang, suaranya tercekat. Menebus? Apa kau pikir cukup hanya dengan penyesalan dan kata-kata? Dian akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan. Nat, mungkin... Dian, jangan ikut campur, potong Nadia. Suaranya melengking. Dian terdiam, tertegun, lalu hanya bisa menunduk. Ayah menatap putrinya lagi. Mata merah penuh rasa bersalah. Aku tidak meminta kau memaafkan sekarang. Aku hanya ingin kau tahu kebenaran sepenuhnya. Aku rela jika kau membenciku, tapi jangan biarkan kebencian itu merusakmu lebih dalam. Nadia membuang pandangannya ke jendela. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Kedai itu terasa semakin sesak. Tidak ada kata lagi yang bisa keluar dari mulutnya, hanya tangis tertahan dan napas berat yang tak sanggup ia kendalikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.